Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman kafiyah, ni'mal imani wal islami wal ukhuwah wa katilka nikmatil faraghi was sihah hatta yatamakkana fi ijabati amrin min awamirillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi arsyadana wa 'allamana bil 'ulumi wal hikmah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Khususnya pada pagi hari ini kita bisa bertolak ilmi tafaqquh fiddin, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah dan mendatangkan keberkahan di dini wa dunia wal akhirah. Shalawat dan salam semoga melimpahkan untuk baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam amalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat yang layak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma. Sebelumnya marilah kita awali majlis ini dengan bacaan bismillah. Melanjutkan tafsir Al-Quran surah An-Nisa ayat 65 ya sekarang. Kemarin terakhir 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Astagfirullahal adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Yuqsimu ta'ala bi nafsihi al-karimah al-muqaddasah annahu la yu'minu ahadun hatta yuqima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Fama hakama bihi fahuwa al-haqqul ladzi yajibu al-inqiyadu lahu batinan wa zahiran. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Zat-Nya yang maha mulia dan yang maha suci, disucikan dari segala kekurangan. Allah
menyampaikan bahwasanya tidak dikatakan beriman seseorang sehingga ia mau berhukum kepada Rasulullah SAW di setiap urusannya, di setiap perkaranya. Jadi memang tidak dikatakan beriman ya, ketika ada seseorang yang tidak mau berhukum kepada Rasulullah SAW. Maka kemarin ya, ketika ada riwayat tentang Sayyidina Umar ya, ketika dilapori tentang putusan Nabi, putusan Abu Bakar, kemudian masih nggak nerimo, pengen diputusi Umar tidak perlu mendengarkan ceritanya, tapi langsung masuk dalam rumah ambil pedang untuk karena memang orang yang nggak nompo putusannya Kanjeng Nabi, yang nggak mau dihukumi Kanjeng Nabi, tidak mau berhukum pada Kanjeng Nabi, ya tidak beriman ya macam dibunuh. Dan itu tidak dilarang, hanya saja memang kemudian kita juga tidak boleh langsung bertindak seperti tindakan Umar. Ini juga kalau di sini prosedurnya belum dibenarkan. Misalkan ada orang protes sama hukumnya Rasul, terus dengan gorok, ya. Nggak benar juga untuk di sini, gitu, diterapkan di sini karena ada prosedurnya. Oke. Kemudian fama hakama bi fahuwal haq, maka sesuatu yang diputuskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad fahuwal haq, maka itulah yang benar, yang wajib bagi kita untuk tunduk pada putusan tersebut, derek ke putusan tersebut, baik secara lahir maupun batin. Ini kewajiban kita derek ke putusane, ketetapane Rasul Muhammad SAW. Dan yakinlah bahwa yang diputuskan Kanjeng Nabi itu mesti benar. Maka sudah sering ya kita dengar riwayat sahabat yang curhat ke Nabi, disakiti tetangganya, jawaban Kanjeng Nabi, suruh mengeluarkan semua barangnya yang di rumah, taruh tengah jalan. Ketika putusannya seperti itu, sahabat disanggup dilakoni. Dan memang putusannya benar, karena gara-gara itu kemudian yang menyakiti tetangganya tadi bilang ke yang disakiti itu, masukkan semua barangmu, habis ini tidak akan tak sakiti lagi. Singkat cerita kan, jadi memang semua yang diputuskan Kanjeng Nabi itu mesti benar, tidak perlu diprotes, tidak perlu disanggah atau mencari hukum-hukum yang lain, putusan-putusan yang lain. Karena sejatinya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi itu tidak ngendikan kecuali dibimbing wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali dalam hal yang memang Kanjeng Nabi dalam tanda kutip beristihad, yang murni istihadnya Kanjeng Nabi, itu nanti sahabat boleh diskusi. Kayak misalkan ketika perang Badar, kita mau perang Badar ya, Kanjeng Nabi mengusulkan untuk ngambil posisi di daerah sini. Kemudian sahabat kan bertanya, ini ijtihad atau wahyu? Kalau wahyu udah kita tinggal derek tanpa ada sanggahan. Tapi kalau ini murni ijtihad, kami punya usulan. Nah, ketika itu jawaban Kanjeng Nabi, ini ijtihad dari saya. Kalau gitu saya punya usulan lain. Kita ambil posisi di dekat sumur aja, dekat air, karena kita mesti butuh air. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka memang Kanjeng Nabi ngajari diskusi, ngajari musyawarah,
sehingga apa yang disampaikan Kanjeng Nabi dalam tanda kutip boleh disanggah oleh sahabat, karena Kanjeng Nabi bilang ini ijtihad. Tapi nek wahyu sahabat nggak ada yang berani nyanggah, nggak berani mengasih opsi lain. Wes pokoknya sing diberikan keputusan. Kemudian di sini juga disebutkan tentang riwayat ya, yang berhubungan dengan ya, tentang pernah kejadian perselisihan antara Zubair bin Awam dengan salah seorang sahabat Ansor. Ada beberapa jalur periwayatan, kita ambil salah satunya mawon. Ini riwayat Bukhari. Khasama Zubair rajulan bi Syuraij bin al-Kharrah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isqi ya Zubair summa arsil ma'a ila syarika. Faqala Ansari ya Rasulullah angkana ibna amatik fatawallahu wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qala isqi ya Zubair summa bis al-ma' hatta yajiya ila jidar summa arsil ma'a ila jari. Wastau'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair haqqahu fi sharihil hukm khina ahfadahu ya, tentang pernah kejadian perselisihan antara Zubair bin Awam dengan salah seorang sahabat Ansor. Ada beberapa jalur periwayatan, kita ambil salah satunya mawon. Ini riwayat Bukhari. Khasama Zubair rajulan bi Syuraij bin al-Kharrah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isqi ya Zubair summa arsil ma'a ila syarika. Faqala Ansari ya Rasulullah angkana ibna amatik fatawallahu wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qala isqi ya Zubair summa bis al-ma hatta yajiya ila jidar summa asil ma ila jari. Wastau'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair haqqahu fi sharihil hukm khina ahfadahu al-Ansari wa kana asyara ibna amatik fatawallahu wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qala isqi ya Zubair summa bis al-ma hatta yajiya ila jidar summa asil ma ila jari. Wastau'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zubair haqqahu fi sharihil hukm khina ahfadahu al-Ansari wa kana asyara
Allah pengen menghadirkan pelajaran bagi kita. Podo nabi pun kadang juga ada gesekan, dan sebenarnya gesekan itu mungkin nek ditimbang-timbang janjane ya ora patek gede sebabnya, karena hanya masalah rebutan banyu. Nah, maka ini sebagai pelajaran ya, untuk kita teladani. Sekali lagi jangan sampai cerita ini dijadikan dalil untuk Iski ya Zubair, kamu silahkan mengairi kebunmu pakai itu Zubair. Kemudian arsilil ma' ila jarika. Setelah itu kamu kirim air juga ke tetangga. Jadi secara letak parit itu mestine gone Zubair. Makanya Kanjeng Nabi dawuh nggih, kebunmu banyu dhisik, terus bariku kebun tombol warna banyu. Piye-piyelah wong Ansor itu ya dalam tanda kutip dan juga wong Ansor kabeh kan. Nah, tapi secara posisi, secara tak parit itu mestinya punya Zubair. Ya. Cuman karena di Madinah, sing wong Ansor kan merasa Madinah itu tanah wong Ansor kabeh kan ngoten. Sehingga pada waktu Kanjeng Nabi putusane wis adil janjane. Kebunmu kirim banyu dhisik, sebariku kebun tanggomu juga banyu. Jadi parit itu silahkan dipakai bersama. Cuman yang disebut Kanjeng Nabi pada waktu itu wis ngene ngono. Kebun banyuni bariku terus tahan bendung banyune ben mlayu ring goneng ora usah banyakno ring tanggono. Lah nek bendung kok ijen bos sing lagi jatahe tanggono. Artinya putusan kedua Kanjeng Nabi itu justru merugikan yang protes tadi. Jadi yang pertama itu adil. Kanjeng Nabi adil dalam artian stok kabeh dibersih bariku warna banyuni. Tapi karena yang sahabat Ansor rodok protes, malah preh dhewe dhisikno Kanjeng Nabi malah meralatis baru banyuni tutup bendung. Dene kono sing brebes bocor ben tutup kono. Nek ana sing bocor wis ora umat lelah cara kasare. Nah, ini menunjukkan bahwa permisalan ini menunjukkan siapa saja yang protes dengan putusan Kanjeng Nabi itu mesti rugi. Baik rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Nah, ini contoh kecil untuk menunjukkan wong rugine orang yang protes ke Kanjeng Nabi. Di urusan dunia ya ketok rugine ngene. Wong wis diputusi adil kok isih ora patek trimo ya wis sisan dikai rapopo. Maka pelajaran yang diambil, jangan sekali-kali kita itu protes atau nyanggah tentang apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun misalkan belum bisa kita terima oleh akal kita atau oleh perasaan kita, oleh hati kita, kok ngono pun sangger ditampa mawon wa yusallimu taslima, ditampa mawon gak usah diprotes karena mesti putusan itu benar, mesti putusan itu yang sehingga misalkan ada permasalahan itu kan senantiasa ada, sebisa mungkin kan kita bilang farudhu ilallahi wa rasul, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau memang di Allah sudah ada putusan, di Rasul sudah ada putusan, himpun berarti insya Allah mestinya sing benar. Kita tinggal derek. Ya misalkan ada perselisihan, namanya musuh ya kadang berselisih. Ada perselisihan gegeran antara ahli waris misalnya. Sing wedok jalur bagian podo, sing lanang jalur bagian loro. Misalnya gegeran. Karena gegeran seperti itu, sebaliknya putusannya Allah pipun, putusannya Rasul pipun. Ketika ada jawabannya, ya udah itu yang dipakai. Nah, kecuali gegeran-gegeran yang tidak bisa dibalik dalam artian tidak ada dalil yang sharih, yang stok dari Allah, dari Rasul. Nah, disinilah baru keputusannya itu berdasarkan ijtihad. Wajtahid, maka beristihadlah
sebagaimana pesan Rasulullah ke Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bertanya, seandainya saya tidak menemukan di dalam kitab Allah, tidak menemukan dalam sunnahnya Rasulullah, maka diperintah untuk berijtihad. Dan yang pun ijtihad meniku karena sudah dalam tanda kutip putusan yang tidak sharih, yang dalilnya tidak jelas dari Al-Quran, dari hadis, tidak menyebutkan secara terang-terangan, secara jelas-jelasan, yang kembalinya ijtihad, berarti iso bener iso salah. Mungkin nek bener kok ganjaran loro, nek salah ganjaran. Tapi selagi permasalahan itu ada dalil yang jelas dari Al-Quran atau dari Sunnah, maka nggak boleh berijtihad. Yang dipakai dalil. Ini kisah antara Zubair dan sahabat Ansor. Jadi ada pelajaran bahwa meskipun wong apik padha wong apik itu kadang ya iso gegeran. Nah, ketika pas kita nangguri seperti itu, menemui seperti itu, segera balik pada Allah, pada Rasul, istighfar, jangan ditutup gegeran. Kemudian di ayat 66, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum. Yukhbiru ta'ala an aksarin nasi annahu law umiru bima hum murtakibuna minal manahi lama fa'aluhu li'anna tiba'ahum ar-radi'ah majhulatun ala mukhalafatil amr wa hadha min ilmihi tabaraka wa ta'ala bima lam yakun aw kana fa kaifa kana yakun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa seandainya diwajibkan bagi orang-orang, termasuk bagi kita-kita, untuk membunuh dirinya atau keluar dari rumahnya, maka niscaya yang mengikuti perintah itu hanya sedikit. Mesti durah gelem kejaba wong sithik. Kenapa Allah menghentikan seperti ini? Karena Allah itu tahu tabiate manusia itu angel untuk derek ke perintah yang sifatnya sulit bagi dia. Tabiate manusia itu dia pengen nuruti nafsu. Ini hanya seandainya loh, seandainya kok permateni awak kan mestine semua enak urip kok di mateni kan, atau diusir kok mae. Oh lu mau tekan mas PW do patokan. Nah, ini tabiatnya manusia itu nggak nuruti nafsu. Maka seandainya diperintah oleh Allah kok sesuatu yang sulit, yang bertentangan dengan nafsu, itu wakeh sing ora gelem lakoni. Ini hanya seandainya loh, ya. Tidak ada perintah untuk bunuh diri, tidak ada. Ya, jangan sampai ayat ini dipahami, loh kok ternyata diwajibkan untuk bunuh diri. Tidak, itu seandainya perintah bunuh diri. Nama yang dicontohkan bunuh diri, mergo wong mati ini mesti wegah. Tapi seandainya itu perintah Allah, mesti ini nek wong mukmin nggih siap man. Seandainya wong perintah kono, mateni awake dhewe-dhewe. Nek wong mukmin wis kon mati nggih, wis mati ngoten ae, ora usah protes. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi seandainya ada perintah yang sulit, yang bertabrakan dengan nafsu, itu wakeh sing dora gitu. Macam dengan permatan nyawa itu, anak mesti lamun gak mau pikir-pikir lah, pikir. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Kanjeng Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya, itu kan sesuatu yang sangat bertentangan dengan nafsunya. Kanjeng Nabi Ibrahim kan suwiran gue, lama nggak punya, bareng gue anak malah kon materi. Kan kira-kira wah boten pol kan itu was, wah ngelepol,
sing diperintah itu jenengan kan paling mikire waris tau kae. Perintah kon mateni. Nah, bahkan Kanjeng Nabi di beberapa riwayat kan sempat agak ragu kan. Iki wah itu kok pangeran apa bisikan setan. Mimpi ku iki teko pangeran apa? Teko sempat ragu. Sehingga Kanjeng Nabi ketika malam 8 mimpi itu ada keraguan. Ini dari Allah atau dari setan. Maka tanggal 8 itu disebut dari Tarwiyah. Salah satu alasannya itu karena Kanjeng Nabi masih ragu-ragu. Nah, kemudian ternyata mimpi lagi. Wah, malam songo kok mimpi nah. Nah, maka kemudian Kanjeng Nabi yakin. Karena yakin itu kemudian tanggal 9 itu dia disebut dari Arafah. Mergo Kanjeng Nabi wis mantap, wis ngerti, wis yakin. Sehingga tanggal 9 itu disebut Arafah di antara riwayatnya nggih mergo cerita tadi Kanjeng Nabi pun mantap main di Arafah. Sehingga poso Arafah itu ya poso tanggal 9 miturut riwayat ini. Enggak harus nunggu wukuf di Arab. Karena kalau nunggu wukuf di Arab, meskipun ada pendapat ya yang poso Arafah itu berdasarkan wukuf di Arab ya ada pendapatnya. Tapi berdasarkan riwayat tadi istilah Arafah itu jauh lebih dulu daripada kewajiban wukuf di Arafah. Maka ketika kayak gini, Saudi itu nanti wukufnya dino Sabtu. Sini tanggal 9 baik pemerintah NU Muhammadiyah dino tanggal 9 dino Ahad. Ini sering bingung kan ini poso Arafah melu setua melu Ahad. Kono wis wukuf kene lagi tanggal janjane nek sudah ada pendapat sih tinggal ikut pendapat yang mana. Termasuk riwayat tadi itu menyebutkan nek tanggal 9 disebut Arafah itu bukan karena wukuf di sana, tapi mergo mantepe Kanjeng Nabi Ibrahim. Jadi sudah sejak zaman dulu nek tanggal 9 itu diarani Arafah. Nah, itu ya lebih dikit gak apa lagi. Yang jelas nek jenengan mantep poso tanggal 1 ya monggo tetep ono ulamae. Tapi nek tanggal 9 iki insyaallah oleh akeh ulamae. Karena yang menganggap Arafah bukan wukuf di sana itu lebih banyak. Yang menganggap Arafah tanggal 9 itu lebih banyak daripada yang menganggap Arafah itu bareng dengan wukufnya di sana. Wallahu a'lam. Oke. Puasa Arafah. Hadisnya itu kan wasaumu yaumi Arafah. Puasa tanggal hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal pinten? Tanggal 9. Nah, kan ngoten. Maka pakainya kan yaum. Yaum itu berkaitan dengan waktu. Tanggal kan, waktu tanggal. Nah, berarti poso Arafah itu kaitannya dengan waktu. Karena disebut dengan yaum, hari dengan tanggal, yaitu tanggal 9. Jadi lebih banyak ulama yang mengatakan bahwa Arafah itu kaitannya dengan waktu, yaitu tanggal 9. Tidak kaitannya dengan tempat Arafah sana. Wallahu. Tapi misalkan dengan poso dina setu niku tekono dalile. Nggih. Tekono dalile itu. Sehingga semoga lah setu ya poso monggo akad poso nggih. Monggo. Ora kabeh ya ora dosa. Karena posone poso sunah. Cuman eman-eman ngoten. Dihapus dosa 2 tahun dia ora poso eman. Nggih. Kimut tekan di. Nggih, jadi ngaten. Jadi seandainya perintah itu enggak sesuai dengan nafsu kita, nek wong mukmin itu mestinya tetap dilampahi. Tapi nek kebanyakan orang, karena kebanyakan orang tabiatnya ikuti nafsu, ya enggak dilakoni. Tapi nek mukmin tenan, imannya kuat, ya kayak tadi Nabi Ibrahim kalau nyembelih anak nggih siap. Makanya Nabi Ibrahim bilang ke anaknya, ini arafil manami ani atwa kaman durmada taro. Aku udah mimpi malah
menyembelih kue, ye, anaknya diomong gitu. Tapi ya anaknya ya abadi al-matumar, dia lampai mawon sing di perintah. Karena antara Nabi Ibrahim dan anaknya itu ya sama-sama imannya kuat, sehingga Pak Ane kon nyembelih ya siap, anaknya disembelih ya siap. Karena imannya podo kuat. Itulah orang mukmin. Ketika ada perintah dari Allah, meskipun berat, meskipun wabodepol, bertentangan dengan nafsu, nek wong mukmin mesti tetap siap. Nah itu makanya infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Karena memang perintah-perintah Allah itu ada yang dalam tanda kutip berat, bertentangan dengan nafsu, dengan hawa nafsu. Nah, padahal walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Di sini Allah mengingatkan, seandainya orang-orang tersebut mengikuti apa yang dinasihatkannya, mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti perintah-perintah syariat, meskipun itu berat, ya, diperintah kon jihad ini habot, diperintah poso tetap abot, diperintah zakat untuk duit gitu, mestine abot, duit sing tok dhewe kok dikon ngetokno poso mangan enak ora oleh mangan, jihad wah taruhane nyawa, tapi karena itu perintah Allah kok gelem nglakoni, atau dilarang Allah dan kita bisa nahan diri. Wah, zina itu enak misalkan gitu, tapi dirawai yes, pas itu ngombe khamr itu enak, dan jadi minuman orang Arab dulu kebanyakan ngombe khamr. Tapi ketika itu sudah dilarang ya saja piye-piyelah ditinggal, meskipun wabot aslinya meninggalnya khamr itu wabot pada waktu itu. Makanya perintah ninggalnya khamr kan bertahap, mergo jan sedarum jadi kebiasaan. Nah, tapi kok mukmin ya mestine bisa perintah apa wae bismillah siap, dikon ninggal apa wae siap. Nah, ketika seperti itu lakana khairan, mesti itu lebih baik bagi mereka, bagi kita. Jadi ketika kita diperintahkan sesuatu kok berat, neng tetap dilarang sesuatu, mabot aku ninggalno iki janjane neng iso ninggal, maka lakana khairan, mesti itu lebih baik daripada diperintahkan gelem lakoni, dilarang malah tidak. Lakana khairan lahum wa asyadda tasbita, dan itu ya sama-sama imannya kuat, sehingga Pak Ane kon nyembelih ya siap, anaknya disembelih ya siap, karena imannya podo kuat. Itulah orang mukmin. Ketika ada perintah dari Allah, meskipun berat, meskipun wabodepol, bertentangan dengan nafsu, nek wong mukmin mesti tetap siap. Nah itu makanya infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Karena memang perintah-perintah Allah itu ada yang dalam tanda kutip berat, bertentangan dengan nafsu, dengan hawa nafsu. Nah, padahal walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Di sini Allah mengingatkan, seandainya orang-orang tersebut mengikuti apa yang dinasihatkannya, mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti perintah-perintah
syariat, meskipun itu berat, ya, diperintah kon jihad ini abot, diperintah poso nggih tetap abot, diperintah zakat ngetokno duit nggih mestine abot, duit sing tok dhewe kok dikon ngetokno poso mangan enak ora oleh mangan, jihad wah taruhane nyawa, tapi karena itu perintah Allah kok gelem nglakoni, atau dilarang Allah dan kita bisa nahan diri. Wah, zina itu enak misalkan ya, tapi dirawai yes, pas itu ngombe khamr itu enak, dan jadi minuman orang Arab dulu kebanyakan do ngombe khamr, tapi ketika itu sudah dilarang ya saja piye-piye ditinggal, meskipun wabot aslinya meninggalkan khamr itu wabot pada waktu itu. Makanya perintah meninggalkan khamr kan bertahap, mereka jenis kedarung jadi kebiasaan. Nah, tapi kok mukmin ya mestinya bisa perintah apa wae bismillah siap, dikon ninggal wae ya siap. Nah, ketika seperti itu lakana khairan, mesti itu lebih baik bagi mereka, bagi kita. Jadi ketika kita diperintahkan sesuatu kok berat, neng tetap dilarang sesuatu mabot aku ninggalno iki janjane neng iso ninggal, maka lakan khairan, mesti itu lebih baik daripada diperintah gelem lakoni, dilarang malah dilarang. Lakana khairan lahum wa asyadda tasbita, dan kami ajrun azimah, pahala yang besar. Tafsirnya disebutkan yakni al-jannah, yang dimaksud pahala besar adalah surga. Jadi orang-orang yang siap dari Allah, dari Rasul, meskipun itu berat, meskipun harus menundukkan hawa nafsunya, tidak usah khawatir, insya Allah ganjarannya sesuatu. Maka di juz 30 ini man khafa maqama rabbahu wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi selaras dengan ayat tersebut, siapa yang takut pada kebesaran Tuhannya, kemudian dia bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat. Jadi memang wajar ya, ketika melakoni sesuatu yang abot-abot yang bertentangan dengan hawa nafsu, balasannya gede, balasannya swarga. Jadi memang swarga itu perlu dibeli dengan kesanggupan untuk menahan nafsu. Macam surga itu nikmatnya kira-kira, mestinya kan bayarnya kayak kan, terima kasih tangan-tangan kan bayar dengan piring cantik kan. Dia kan memang piring cantik, tapi dia surga itu putusan Allah, putusan Rasul, di dunianya akan kepenak, maka ditutupi dening Allah.
di akhiratnya juga penak karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Sehingga dunia itu penak, akhirat sebaliknya yang protes, yang tentang keputusan Allah, keputusan Rasul, dunia itu boten kepenak, akhirat siksa kabeh. Mudah-mudahan kita semua bisa Rasulullah sehingga kita layak juga mendapatkan petunjuk dari Allah di dunia hidup yang tenang, di akhirat mendapatkan kenikmatan surga. Amin. Demikian untuk tafsir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita layak juga mendapatkan petunjuk dari Allah di dunia hidup yang tenang, di